Oke, kita akan belajar cara untuk mencari skala atau alat ukur psikologi yang bagus, ya. Nah, pertama, gimana sih cara mencari skala psikologi? Kata kuncinya apa? Ada 3 kata kunci yang biasa kita gunakan untuk mencari alat ukur psikologi. Kata kunci yang pertama adalah scale, ya. Jadi kalau Anda mau cari alat ukur psikologi, Anda bisa ketik scale, misalkan happiness scale, ya. Nah, ini kata kunci yang pertama adalah scale, ya. Ini contohnya subjective happiness scale. Nah, kemudian kata kunci yang kedua adalah questionnaire, ya. Questionnaire, nah, misalkan kalau tidak nemu scale, ya. Jadi urutannya gitu ya, tidak nemu scale, coba pakai kata kunci questionnaire. Contohnya gratitude questionnaire, ya. Nah, ini kalau kita cari itu akan muncul seperti ini ya. Gitu tuh questionnaire. Kata kunci yang kedua menggunakan keyword questionnaire. Nah, yang ketiga, ini udah pencariannya ya. Nah, ini questionnaire kata kunci yang kedua. Nah, kata kunci yang ketiga adalah measures atau measurement ya. Measures atau measurement. Ini contoh ya, containment measures. Jadi tidak semua nama alat ukur menggunakan ujungnya scale. Kadang dia measures, kadang dia questionnaire gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia ada apa tidak? Ya ada ya. Jadi skala istilahnya ya. Saya juga nggak tahu ada nggak ya di bahasa Indonesia. Misalkan misalkan kita coba skala sabar misalkan ya, ada nggak ya? Ya, itu bahasa Indonesia. Nah, instrumen alat ukur ya. Kalau bahasa Indonesia alat ukur, instrumen. Tapi saran saya coba yang berbahasa Inggris karena dia internasional, dipakai luas dan sudah diuji berkali-kali gitu ya. Kalau di eh, skala di bahasa Indonesia, kalau itu pun bagus pasti dia sudah publikasi internasional. Jadi istilahnya akan menggunakan istilah-istilah internasional gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah alat ukur yang bagus dia tidak hanya bikin angket tapi ada validasinya. Sudah divalidasi. Seperti ini ya, development validation dia sudah ada tahap validasi. Misalkan ya, gratitude questionnaire 6 ya, alat ukur bersyukur nih. Ini bagus apa enggak sih? Nah, kalau mau lihat bagus apa tidak, kita bisa ketik validation. Sudah berapa orang yang memvalidasi alat ukur ini? Semakin banyak yang memvalidasi atau semakin banyak yang menggunakan berarti alat ukur ini bagus. Validation of Spanish translation, bahkan terjemahannya saja sudah divalidasi. Artinya alat ukur ini cukup bagus ya. Kalau sudah diadaptasi, ini adaptation, validation, maka alat ukur ini cukup bagus. Nah, itulah cara untuk mencari alat ukur yang bagus gitu ya. Nah, kalau mau screening dari browser gini untuk melihat itemnya kayak gimana sih? Ya kalau kita download satu-satu, kita namanya nggak screening ya. Kita bisa pakai image ini ya, image. Ini kita bisa lihat angketnya kayak gimana sih itemnya kalau mau screening gitu ya. Kira-kira kayak gimana bentuknya? Maka kita pakai image gitu ya. Biasanya dia akan muncul bentuk itemnya kayak gimana gitu ya. Ini loading. Nah, kemudian di dalam skala biasanya ada rating ya, rating 1 sampai 7, 1 sampai 7. Nah, ini kalau kalian bingung mana ya yang favorable, yang unfavorable, bahasa Indonesianya ya, ajaran tradisional kita bilang favorable, unfavorable, atau item yang ini kan happiness ya. Ini kan happiness tapi kok kata-katanya not very happy, not very happy berlawanan dengan happiness. Nah, itu kita istilahkan bahasa Indonesianya unfavorable ya. Kalau di luar sana tidak ada istilah unfavorable, biasanya dia menggunakan istilah reverse ya, reverse item ya. Item yang dibalik ya. Kita mengukur happiness kita balik menjadi not happy. Nah, ini juga ratingnya jadi terbalik ya. Misalkan dia pilih 6, berarti skornya 2. Dia pilih 3, berarti skornya 5. Nah, seperti itu.
istilahnya adalah reverse ya, reverse. Dan biasanya alat ukur yang bagus sudah di manualnya udah dijelaskan ya, yang mana yang di reverse, mana yang tidak. Nah, itu dibaca aja. Kalau bacanya benar pasti cara mengukurnya dan cara menghitungnya juga pasti benar gitu ya. Nah, ini yang image ini, oh ternyata, oh ini sebentar. Nah, ini ya. Ini contoh yang gratitude ya. Ya, item-itemnya sudah ada di sini. Kalau kita apa namanya? Males untuk download-download ya, kita bisa pakai Google Image, jadi kelihatan itemnya. I have so much life. Ya, ini searah ya. If I had listen, ya, I felt grateful seperti ini. Nah, ini nomor 3. When I look at the world, I don't see much to be grateful for. Ini reverse item pasti nih. Ya, reverse item. Cara scoringnya mesti dibalik dia ya, mesti dibalik cara scoringnya itu. Nah, ini reverse item ini kelihatan ya, yang 2,3 gitu ya. Jadi ini adalah cara untuk mencari alat ukur, screening alat ukur gitu ya. Gratitude apa namanya? Bersyukuran contoh ya. Ini happiness contoh gitu ya. Nah, itulah ya cara untuk mencari alat ukur yang bagus. Nah, kalau mau dipakai di Indonesia, maka lebih bagus yang sudah diadaptasi di bahasa Indonesia. Ya, misalkan validation, gratitude, nggak apa-apa, salah ketik nanti dibenerin sendiri kan sama Google Indonesia. Oke. Nah, nah ini sepertinya pembuatan alat ukur baru yang ini. Tapi kalau validasi sepertinya tidak ada ya. Validasi tidak ada sepertinya. Ya. Atau kita pakai bahasa Indonesia. Atau adaptasi lebih tepat ya. Adaptasi alat ukur syukur misalkan ya, gratitude misalkan. Nah, muncul nggak ya? Oh, tidak ada. Berarti belum divalidasi. Tapi ini ada nih validasi. Nah, ini ada ya. Nah, ini. Kalau sudah sampai divalidasi secara serius di Indonesia, maka ini bisa menjadi alat ukur yang bagus gitu. Tidak hanya apa namanya, tidak hanya dipakai di luar, cuman di Indonesia pun sudah divalidasi dan ada dasarnya untuk menggunakan terjemahan siapa gitu ya. Nah, ini kan uh, dia melakukan validasi dan penormaan gitu ya. Apa namanya, alat ukur tersebut gitu ya. Sehingga kalau mau pakai terjemahan, apakah terjemahin sendiri, maka alat ukur ini terjemahan dia bisa kita jadikan dasar suatu translasi daripada alat ukur gitu ya. Nah, itu kira-kira cara memilih alat ukur yang bagus ya.